Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, Ibu Mela Nurdiali, SE MAK, kakak asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis laporan keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia, TBK, periode 2023-2022. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kelompok kami beranggotakan Siti Aidilia, Siti Aulia Ajahra, dan saya selaku Arya Pranapurba. Eh, untuk daftar isi dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama identitas perusahaan, yang kedua analisis laporan keuangan, yang ketiga analisis laporan laba rugi, yang keempat analisis laporan perubahan ekuitas, yang kelima analisis laporan arus kas, dan yang terakhir analisis catatan atas laporan keuangan. Baik, pembahasan pertama yaitu identitas perusahaan. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan efek yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 1993 dengan nama PT Istelmar Pina Securities pada tanggal 13 September 1999 yang berubah menjadi PT Ludlow Sekuritas dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Reliance Sekuritas dan bergabung ke dalam Reliance Group pada tanggal 7 Maret 2003. Dan pada tanggal 13 Juli 2005, perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham RELI. Dan pada 17 April 2017, perseroan berganti nama menjadi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada analisis laporan posisi keuangan. Next. Yang pertama itu ada pada aset. Pada tahun 2023, PT Reliance Sekuritas Indonesia memiliki jumlah keseluruhan aset sebesar 758 miliar. Sementara pada tahun 2022, total keseluruhan asetnya itu mencapai angka 729 miliar, yang dimana hal tersebut menunjukkan terdapat kenaikan jumlah aset sebesar sekitar 29 miliar. Nah, aset juga terbagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancarnya sendiri itu mengalami peningkatan sebesar 11 miliar dan aset tidak lancarnya itu mengalami peningkatan sebesar 16 miliar. Sehingga total peningkatan aset tidak lancarnya yaitu sebesar 18 miliar. Next. Untuk liabilitasnya sendiri, ini mengalami penurunan sebesar 3 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember tahun 2022. Dan liabilitas juga terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan tidak lancar. Untuk liabilitas lancarnya itu eh, mengalami penambahan nominal di beberapa akun yang termasuk ke dalam liabilitas lancar, sehingga terjadinya penurunan pada liabilitas lancar sebesar 3,55 miliar jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Untuk liabilitas tidak lancarnya sendiri, terjadinya peningkatan saldo sebesar 211 juta pada Desember tahun 2023 dikarenakan tidak adanya pembayaran liabilitas pajak tangguhan seperti pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk ekuitas, Reliance Sekuritas Indonesia memiliki saldo modal sebesar 596 miliar, lalu pada tahun 2023 itu total saldo modalnya menjadi 629 miliar, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pada modal sebesar 32 miliar. Selanjutnya ada analisis laporan laba rugi. Untuk pendapatan usahanya sendiri ini, PT Reliance Sekuritas Indonesia mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,4 miliar. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, PT Reliance Sekuritas Indonesia juga mengalami penurunan beban pokok pendapatan sehingga gross profit yang dihasilkan selisih tahun berjalan dan sebelumnya tidak lebih besar dan
dari selisih total pendapatan di tahun 2023 dan tahun 2022. Selanjutnya untuk laba usaha sendiri itu berdasarkan hasil laporan laba ruginya mengalami penurunan laba bruto sebesar 1,2 miliar. Untuk laba sebelum pajaknya sendiri ini mengalami penurunan pada pendapatan lainnya. Dalam informasi ini, di tahun 2023, perusahaan tidak mendapatkan pendapatan lainnya yang berasal dari selisih kurs, sementara di tahun 2022 terdapat pendapatan dari selisih kurs sebesar 4,4 miliar. Tak hanya itu, terdapat penurunan dari laba penjualan aset tetap di pendapatan lainnya, sehingga pendapatan lainnya pada tahun 2023 itu jauh lebih kecil dibandingkan 2022. Maka hasil hasil identifikasi pengurangan dan penjumlahannya itu sebelum pajak tahun 2023 sebesar 34 miliar, sedangkan tahun 2022 laba sebelum pajaknya itu sebesar 39,7 miliar. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa PT Reliance Sekuritas Indonesia mengalami penurunan pada laba sebelum pajak sebesar 5,157 miliar. Selanjutnya untuk laba tahun berjalannya ini juga mengalami penurunan sebesar 152 juta dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Lalu untuk penghasilan komprehensif lainnya itu dari laporan laba rugi posisi penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi yang terdiri atas pengukuran kembali dan atas liabilitas imbalan kerja, pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan revaluasi atas aset tak berwujud. Dan pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi mengalami penurunan. Secara keseluruhan, penurunan tersebut sebesar 99,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk penghasilan komprehensif tahun berjalan itu, bisa dikatakan bahwa penghasilan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun 2023, PT Reliance Sekuritas Indonesia mendapatkan penghasilan komprehensif sebesar 32,9 miliar, sementara tahun 2022 sebesar 132 miliar. Dari total tersebut, penurunan yang didapatkan oleh perusahaan cukup besar. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai analisis laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini, yang pertama ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang pertama ada modal saham yang ditempatkan dan disetor, lalu yang kedua saldo laba, yang ketiga tambahan modal yang disetor, dan penghasilan komprehensif lain. Lalu untuk kepentingan pengendali ini, terdapat laba tahun berjalan yang mengalami kerugian sebesar 15 juta pada periode berjalan. Lalu komponen yang ketiga adalah jumlah ekuitas bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2022, PT Reliance Sekuritas Indonesia ini memiliki peningkatan pada jumlah ekuitas yaitu sebesar 32,9 miliar tahun 2022 sampai dengan 2023. Bisa disimpulkan bahwa PT Reliance Sekuritas Indonesia ini mengalami peningkatan jumlah ekuitas yang dimiliki paling banyak didapatkan pada periode berjalan adalah dari laba yang diperoleh periode berjalan yaitu sebesar 36 miliar,1 dan revaluasi aset tak berwujud sebesar 9 miliar. Analisis selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari yang pertama arus kas aktivitas operasi. Pada arus kas aktivitas operasi ini, perusahaan Reliance ini mengalami penurunan drastis pada kas yang diperolehnya, di mana pada tahun 2022 itu sebesar 64,50 miliar, sementara pada tahun 2023 ini PT Reliance mengalami kerugian, yaitu kas operasinya ini hanya sebesar 14,8 miliar. Mengapa hal ini diakibatkan? Karena pada tahun 2023 terdapat pelunasan atau pembayaran transaksi repo sebesar 28, miliar yang merupakan pengurangan dengan nominal terbesar. Lalu yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, pada tahun 2023 PT Reliance ini mendapatkan penghasilan komprehensif lain yaitu sebesar 103 miliar yang pada tahun sebelumnya itu
sebagai kerugian. Lalu pada penambahan aset hak guna sebesar 3,84 miliar dan investasi entitas asosiasi sebesar 33,9 miliar sebagai pengurang yang pada tahun sebelumnya itu memang belum ada. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, pada tahun 2023 di PT Reliance ini terdapat pinjaman dari pihak yang berelasi yaitu sebesar 6 miliar. Sehingga setelah diperhitungkan jumlah kas netonya yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih kecil dibandingkan dari tahun 2022. Lalu, kas dan setara kas pada awal periode. Pada periode tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 38,9 miliar dibandingkan tahun lalu yang merugi sehingga mempengaruhi penambahan kas pada akhir periode. Baik, yang terakhir itu adalah analisis catatan atas laporan keuangan atau analisis CALK. Eh, untuk laporan keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia, ini telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang mencakup PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan ISAK, yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK IAI. Eh, tak hanya itu aja, laporan keuangan dari PT Reliance Sekuritas Indonesia ini juga disajikan dan disusun sesuai dengan PJUK RI nomor 20 strip POJK 04 tahun 2021, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan efek, dan SEOJK RI nomor 25, yaitu tentang pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek. Eh, Baik, mungkin sampai di sinilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.